tips menulis ijazah supaya nggak salah. Jadi kalau tahun kemarin aku itu nulis ijazahnya masih belum tahu konsepnya ya. Jadi aku nulis langsung dari sini, dari akte yang ada punya anak-anak. Ini aku tulis mulai dari awal, mulai dari nomor statistik sekolah, NPSN cabang, itu aku tulis sekaligus. Dan apa yang terjadi, banyak banget yang salah. Untungnya waktu itu banyak ijazah cadangan gitu ya. Aku memang dipersiapkan nggak pas-pasan gitu. Nah jadi setelah itu aku belajar kan gimana caranya supaya buat ijazah supaya nggak salah-salah terus. Waktu itu juga pernah aku buat ijazah itu ditulis dulu pakai pensil. Nah jadi ditulis dulu pakai pensil, kemudian nanti ditebalkan lagi sama pena. Nah, pena yang aku pakai dua pena ini ya. Yang pertama yaitu pena drawing pen dari Snowman dan pena art line. Kenapa aku pakai dua pena ini? Karena waktu itu aku pakai pena ini, belum pakai ini. Pakai pena ini dan perasaan aku ini lebih lama keringnya daripada pena ini ternyata. Karena waktu itu pas sudah nulis kegeser sama tangan nih di sini sampai hitam semua, sampai banyak banget hitam. Itu banyak tulisan yang kayak tintanya belum kering terus kegeser gitu ya, jadi kurang bagus. Nah untuk saat ini aku coba buat nulis dulu semua tulisan yang sama, misalnya kayak di sini itu kan. Nah ini kan NSN, NPSN cabang, terus daerah wilayah, ini kan semuanya sama. Terus yang di bagian sini, nah ini aku tulis dulu di awal. Jadi kalau misalnya peserta didiknya itu ada 75 yang selesai gitu ya, yang tamat dari TK kami, maka 75 itu aku buat sama tulisannya. Nanti kalau udah selesai baru di bagian yang nama anak ini sampai nama orang tua itu terakhir. Nah, ternyata setelah dilakukan itu lebih minim kesalahan. Karena kita kalau nulisnya sama, kayak komponen yang sama, nama-nama yang sama gitu, itu lebih cepat biasanya. Bahkan aku sampai hafal NSS sekolah berapa, NPSN sekolah berapa, karena berulang gitu kan. Nah, kemudian untuk di bagian nama anak sampai nama orang tua itu aku gunakan pena yang agak tebal. Supaya tulisannya jadi lebih hidup gitu ya di bagian nama, supaya lebih fokusnya kalau orang ngelihat ini namanya ini gitu. Jadi ternyata kayak gitu lebih minim kesalahan ya, daripada kita harus nulis dari awal sampai akhir terus kita pakai pensil. Nah kalau pakai pensil itu kayak kerja 2 kali, jadi lebih lama juga. Terus hasil di kertasnya ini itu tidak terlalu bersih jadinya. Kalau ini kan kelihatan bersih gitu ya, terus rapi. Nah kemudian aku juga udah kemarin sempet juga berpikiran pengen coba ngeprint ya, jadi nggak nulis tangan kayak gini, karena lumayan waktunya juga. Kalau misalnya bisa di copy paste di Word gitu kan, terus di print rasanya juga lebih cepat, mungkin sehari bisa selesai gitu ya. Ternyata waktu di print itu tintanya banjir, jadi mungkin belum kering, terus udah ke print lagi, udah kecetak, jadinya hasilnya nggak maksimal. Jadi memang untuk dasar rapot yang agak licin, ini kan agak licin tuh dasarnya tuh, seperti glossy gitu. Tapi di sini sebenarnya nggak terlalu glossy sih. Nah ini lebih baik ditulis tangan dengan cara seperti itu. Pertama kita tulis dulu mana bagian-bagian yang sama, kemudian selanjutnya baru kita tulis disesuaikan dengan akte anak yang ada. Itu saja tips dari saya, semoga bisa membantu. Terima kasih.